Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Di video kali ini aku mengumpulkan berbagai resep cake ketagih dalam cup ala Dapur Gulapedia yang super enak dan mudah banget buatnya. Tanpa oven, tanpa mixer. Jadi bakal cocok banget buat cemilan kamu di rumah atau bahkan buat ide jualan kamu. Cake ketagih cup yang kali ini akan aku buat antara lain cake coklat ketagih atau coklat moist cake, cake Neapolitana ketagih atau Neapolitana moist cake, dan yang terakhir, cake pandan keju ketagih atau pandan keju moist cake. Ketiga resep cake ketagih ini sudah banyak teman-teman yang recook dan mereka semua puas dengan hasilnya. Simak video-videonya sampai selesai agar kue kamu anti gagal ya. Yuk sekarang langsung aja kita lihat bagaimana cara membuatnya. Kali ini aku akan share bagaimana cara membuat cake ketagih untuk jualan. Cake ketagih ini cocok banget untuk jadi ide jualan karena dikemas lebih ringkas dengan box kecil seperti ini. Selain itu, resepnya pun aku buat agak berbeda dengan resep cake ketagih sebelumnya. Base cake kue ini tanpa telur, sedangkan resep ganasnya lebih ekonomis tanpa whipped cream dan tanpa gelatin, tapi dijamin rasanya bakal tetap enak banget. Selain itu, tampilannya juga cantik dengan ganas coklatnya yang glowing seperti ini. Cara buatnya pun simple banget, aku nggak pakai mixer, nggak pakai oven, dan hanya dari 250 gram atau sekitar 1/4 kg tepung, kamu bisa mendapatkan satu lusin cake ketagih. Gimana? Banyak banget kan? Pastinya sangat menguntungkan dan bakal jadi jualan kamu yang laris manis. Selain untuk jualan, cake ketagih versi box ini cocok banget juga untuk kamu yang ingin memberi bingkisan atau dimasukkan ke dalam snack box. Dan biar anti gagal, simak video ini sampai selesai dan baca tulisanku di dalam kolom deskripsi ya. Karena bakalan aku share banyak tips untuk membuat kue ini. Kalau gitu langsung kita lihat gimana cara membuatnya. Pertama kita buat buttermilk homemade. Siapkan 275 gram susu, lalu tambahkan 1,5 sendok makan cuka atau sekitar 2 sendok makan perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis. Aduk rata semuanya dan diamkan sekitar 10 menit. Susu yang aku gunakan ini susu UHT biasa ya. Dan jika susunya sudah mengental seperti ini buttermilknya sudah siap untuk digunakan. Sebelum kita buat adonannya, kita panaskan dulu kukusannya ya. Lalu siapkan wadah dan masukkan buttermilk homemade yang sudah kita buat tadi. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 185 gram. Lalu campur kedua bahan ini hingga gulanya larut ya. Oh ya, semua bahan-bahan yang aku gunakan memiliki suhu yang sama dengan suhu ruang. Setelah gulanya larut, tambahkan 125 gram minyak sayur. Ini aku pakai minyak sayur biasa. Kamu bisa menggantinya dengan minyak yang lain ya, misalnya minyak kelapa, minyak zaitun. Yang penting minyaknya baru. Aduk rata hingga tercampur seperti ini. Dan ini adonan cairnya kita sisihkan sebentar. Kita akan membuat adonan keringnya. Lalu siapkan 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu serbaguna. Lalu tambahkan 50-60 gram coklat bubuk. Kalau kamu pengen kuenya enak, gunakan coklat bubuk yang berkualitas baik ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder, aku pakai yang double acting, 1 sendok teh soda kue, dan setengah sendok teh garam. Aduk rata semuanya hingga tercampur ya. Karena kue ini tidak menggunakan telur, maka kunci untuk membuat kue ini mengembang dengan baik adalah gunakan soda kue dan baking powder yang berkualitas baik. Perhatikan expired date-nya juga ya. Dan ini bahan keringnya akan aku masukkan ke bahan basah yang sudah kita buat tadi. Karena kita tidak menggunakan mixer, kita harus menyaring. Ini harus banget ya, saring bahan keringnya agar lebih mudah tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Oh ya, aku lebih menyarankan menggunakan baking powder double acting agar kue kamu lebih stabil. Karena baking powder double acting itu hanya dapat bereaksi ketika ada perubahan suhu. Jadi kalau kalian punya adonan yang harus menunggu tidak langsung masuk kukusan, kalian gak perlu khawatir karena baking powdernya akan tetap bekerja dan kue kalian tidak akan bantet.
Setelah bahan basah dan bahan kering tercampur rata seperti ini, dan jika adonannya terasa terlalu berat dan terlalu kental, bisa kalian tambahkan 35-50 gram susu. Tuang susunya secara bertahap dan aduk rata kembali semuanya hingga memiliki konsistensi adonan yang seperti ini ya, tidak terlalu berat ketika kita aduk dan tidak terlalu kental. Aku sendiri tadi menambahkan susu sekitar 35 gram. Setelah itu, siapkan wadah tin wall tahan panas seperti ini. Ini aku pakai yang 200 ml ya, dan berat adonannya sekitar 81-83 gram. Dan ini wadah tin wallnya aku taruh langsung di kelakatnya. Dan pas banget nih, kukusannya sudah panas juga, jadi kita langsung masukkan ke dalam kukusan. Kukus semua kue ini selama 30 menit hingga matang, cukup dengan api sedang saja. Dan kalau kamu menggunakan kukusan dengan tutup yang datar, jangan lupa lapisi tutupnya dengan kain ya, agar tidak menetes uap airnya ke atas kue. Dan ini sudah 30 menit, aku cek kuenya sudah tidak ada yang menempel pada lidi, jadi kita bisa langsung matikan kukusannya dan kita angkat kuenya. Dan ini kuenya aku tiriskan dulu hingga benar-benar tidak panas lagi. Dan dari adonan sebanyak 81 gram tadi akan mendapatkan kue setinggi ini. Lumayan ya, tinggi banget kuenya. Adonannya juga bagus, tidak ada yang bantet. Sementara kue ini kita dinginkan, kita akan buat ganas coklatnya. Pertama siapkan panci, lalu masukkan 450 gram susu, tambahkan 15 gram maizena atau sekitar 1 sendok makan, dan tambahkan juga 15 gram coklat bubuk. Lalu aduk semua bahan ini ya, terutama maizenanya, biar nggak ada yang menggumpal. Kalau coklat bubuknya sulit untuk larut, nggak apa-apa, nanti dia akan larut sendiri ketika kita panaskan. Lalu tambahkan 300 gram coklat blok. Setelah itu semua bahan-bahan ini akan kita masak. Masak dengan api sedang cenderung kecil, dan harus sambil terus diaduk ya, hingga mendidih nanti. Dan tips dari aku nih, kalau kalian ingin mendapatkan ganas coklatnya itu halus, coklat blok yang kalian gunakan harus dipotong-potong dulu ya, agar lebih mudah larut ketika dipanaskan, jadi tidak ada yang menggumpal. Dan jika ganas coklat kalian sudah mendidih seperti ini tinggal kalian matikan. Setelah itu aduk cepat ganas coklatnya. Dan jika kita sudah mendapatkan ganas coklat yang homogen serta mengkilap seperti ini, tambahkan 2 sendok makan margarin atau mentega. Selain untuk memperkaya cita rasa ganasnya, mentega atau margarin yang kalian gunakan juga bisa membuat ganas coklat kalian makin glowing. Aduk rata semuanya hingga tercampur ya. Dan kualitas coklat yang kalian gunakan dari mulai bubuk coklatnya sampai coklat bloknya itu sangat mempengaruhi rasa cake kalian ya. Jadi menurutku gunakan coklat yang berkualitas baik agar cake coklat ketagih yang kalian dapatkan itu memiliki rasa yang mantap juga. Dan setelah ganas coklatnya semua tercampur rata, bisa langsung kita tuangkan ke atas cake yang sudah kita dinginkan tadi ya. Masukkan secukupnya dan ratakan dengan cara dihentak-hentakan seperti ini wadahnya. Jangan ratakan menggunakan sendok, karena biasanya ganas coklatnya akan kurang mulus ya, kayak ada jejak-jejaknya gitu. Dan jika kalian ngelihat ada gelembung, bisa dipecahkan seperti ini pelan-pelan aja. Dan cake ketagih kita ini akan kita diamkan dulu sampai ganasnya set ya. Dan ini aku diamkan di suhu ruang aja sekitar setengah jam. Dan hasil ganasnya akan seperti ini. Sudah set, mengkilap, cantik sekali ya. Jadi sebenarnya cake ini bisa langsung disajikan ya. Tapi kalau ingin lebih menarik lagi, bisa tambahkan sprinkle atau hiasan yang lainnya sesuai dengan selera kamu. Ini aku pakai choco chips aja. Terus biar warnanya itu mencolok ya, jadi cantik, aku tambahkan juga sprinkle emas serta gold leaf. Dan ini dia, cake coklat ketagih kita sudah selesai. Dan setelah kita hias dengan sprinkle seperti ini, kelihatan jadi mewah banget. Dan dijamin deh, pelanggan kamu nggak akan nyangka kalau buatnya semudah dan segampang itu. Dan sekarang yuk kita cobain. Bisa teman-teman lihat sendiri, ganasnya itu tidak lengket atau lumer seperti brownies lumer, tapi dia ngeset. Walaupun ngeset seperti ini, tapi rasanya tetap lumer banget di mulut. Mirip banget ya penampakannya seperti ganas coklat yang menggunakan whipped cream dan gelatin. Untuk cake coklatnya sendiri, aku rekomendasikan banget untuk menggunakan resep ini. Walaupun gak pakai telur, tapi hasilnya moist dan lembut banget di mulut. Kali ini aku akan membuat cake ketagih yang paling cantik nih menurutku.
Ya, ini adalah Neapolitana Moist Cake. Tentunya akan ada perbedaan dengan resep yang pernah aku share dulu ya. Resep base cake dari kue ini sendiri itu sekarang aku buat tanpa telur dengan campuran buttermilk homemade yang menurutku memang cocok banget untuk jenis-jenis cake ketagi ini karena memiliki rasa yang super moist. Sedangkan untuk krim atasnya aku buat dengan versi terbaru yang menurutku rasanya jauh lebih creamy dan lebih lembut dari resep yang aku share sebelum ini. Dan biar anti gagal, kamu harus simak video ini hingga selesai ya. Yuk sekarang kita mulai gimana cara membuatnya. Pertama-tama kita buat buttermilk homemade-nya dulu. Ini aku siapkan 250 gram susu UHT. Lalu tambahkan 1,5 sendok makan cuka. Kamu juga bisa menggantinya dengan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon sebanyak 2 sendok makan. Aduk rata dan tunggu sekitar 10 menit. Dan sambil menunggunya kita bisa panaskan kukusan. Dan setelah 10 menit serta memiliki konsistensi yang lebih kental seperti ini atasnya ya sudah terpisah antara lemak dan airnya, maka ini siap untuk digunakan. Lalu kita siapkan wadah dan tuangkan buttermilk homemade yang sudah kita buat tadi. Setelah itu tambahkan gula sebanyak 185 gram. Dan kedua bahan ini kita campur rata dengan balon whisk seperti ini ya. Kalau kamu nggak punya balon whisk bisa menggunakan garpu atau apapun yang bisa mengaduknya asal gulanya bisa tercampur rata. Setelah gula larut kita masukkan 150 gram minyak sayur. Aku pakai minyak sayur biasa. Kalau misalnya kamu pengen menggantinya dengan minyak kelapa atau minyak zaitun bisa banget ya. Yang penting minyaknya bukan minyak bekas. Campur semuanya hingga rata seperti ini. Lalu ini akan aku sisihkan dulu karena aku akan membuat bahan keringnya. Untuk bahan keringnya aku pakai terigu serbaguna sebanyak 250 gram. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Ini aku kebetulan punya susu bubuk vanila jadi aromanya bakal enak banget. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh soda kue. Lalu biar ada rasa gurihnya kita tambahkan setengah sendok teh garam. Oh ya, karena kue ini tidak menggunakan telur, maka faktor mengembangnya kue ini akan ada di baking powder dan baking sodanya. Jadi gunakan baking powder dan baking soda yang berkualitas baik dan lihat juga expired date-nya ya. Untuk baking powdernya aku sendiri menggunakan baking powder double acting. Setelah itu bahan keringnya bisa kita campurkan ke dalam adonan susu dan minyak yang sudah kita buat tadi. Untuk adonan keringnya sendiri ini aku saring seperti ini agar lebih mudah untuk mencampurnya dan tidak ada yang bergerindil ya. Oh ya, semua bahan-bahan yang aku gunakan ini berada dalam suhu yang sama dengan suhu ruang. Setelah itu kita aduk rata semuanya. Pastikan tidak ada adonan basah yang belum tercampur. Biasanya kalau tidak tercampur rata maka kuenya akan sulit untuk mengembang dengan baik. Setelah memiliki konsistensi seperti ini, semuanya sudah tercampur rata, ini siap untuk kita bagi 3. Oh ya, tadi aku udah jelasin ya kalau baking powder yang aku gunakan adalah baking powder double acting. Aku memilih menggunakan baking powder tersebut karena lebih stabil. Khususnya untuk adonan-adonan yang menunggu lama setelah dicampur rata seperti ini. Karena baking powder double acting itu hanya akan bereaksi ketika ada perubahan suhu. Jadi nggak perlu khawatir kuenya akan bantet. Walaupun adonannya nggak langsung kita kukus. Dan ini adonannya salah satunya aku beri 1 sendok makan coklat bubuk. Kamu bisa menambahkan pasta coklat atau pewarna coklat biar warnanya cantik ya. Dan ini ada yang aku kasih pasta stroberi. Ini kayaknya aku tuangnya kebanyakan deh. Kalian bisa gunakan secukupnya ya sesuai dengan selera kalian. Dan semua bahan ini akan aku masukkan ke piping bag agar lebih mudah ketika nanti kita masukkan ke dalam boxnya. Oh ya, kemarin banyak teman-teman yang nanya apa sih bedanya hasil kue yang dengan buttermilk dan tanpa telur ini dengan kue yang kita aduk dulu telurnya hingga mengembang. Perbedaannya adalah pada tekstur ya. Kalau yang kita kocok dulu dengan telur hingga mengembang akan memiliki tekstur yang berongga dan lebih spongy. Sedangkan untuk resep kali ini hasil kuenya akan lebih padat dan moist. Jadi kalian bisa menggunakan resep mana aja sesuai dengan selera kalian ya. Setelah itu adonannya kita piping seperti ini secara bergantian. Aku ini menggunakan tin wall anti panas ukurannya 200 ml.
Setelah itu bisa kita bentuk polanya menggunakan lidi seperti ini agar terlihat cantik ya. Dan ini sudah selesai, siap untuk dipanggang. Kita hanya mengisinya sekitar 1/4 cup aja. Karena kuenya bakal mengembang banget nanti dan kita butuh space untuk krimnya ya. Dan ini dia kukusannya juga sudah panas, bisa langsung kita masukkan kuenya ke dalam kukusan. Kukus kuenya selama 30 menit atau hingga matang. Dan kalau kamu menggunakan panci dengan tutup yang datar, jangan lupa tutup pancinya dilapisi dulu dengan kain agar uap airnya tidak menetes ke atas kue. Setelah 30 menit kita cek tusuk seperti ini sudah tidak ada yang lengket lagi, bisa kita angkat kuenya dari dalam kukusan. Ini kuenya harus benar-benar dingin ya sebelum kita beri krim di atasnya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri dari 1/4 adonan yang tadi kita tuangkan, adonannya akan mengembang sebanyak ini. Dan hasil adonannya pun bagus, tidak ada yang bantet. Dan sambil menunggu kuenya dingin, bisa kita siapkan krimnya. Pertama, kita siapkan panci. Lalu masukkan 500 gram susu. Aku pakai susu UHT biasa. Kalau kamu menggunakan susu bubuk, gunakan sekitar 2 saset susu bubuk, lalu larutkan dalam air. Dan biar lebih creamy, ini aku masukkan 100 gram whipped cream bubuk. Setelah itu, tambahkan 100 gram susu kental manis. Nah, bedanya dari resep yang sebelumnya itu adalah aku menambahkan whipped cream bubuk di sini ya. Jadi rasanya itu benar-benar lembut, creamy, kayak es krim beneran. Lalu tambahkan 1 sendok makan maizena dan setengah sendok teh agar-agar. Semua bahan ini harus kita aduk rata dulu sebelum kita masak ya. Tapi kalau teman-teman ingin membuat krimnya itu dengan susu aja, teman-teman bisa lihat resepnya di cake ketagih Neapolitana sebelumnya ya. Nanti akan aku cantumkan di kolom deskripsi. Lalu tambahkan 50 gram spread cheese. Kamu bisa menggantinya dengan cream cheese atau keju cheddar parut. Setelah itu adonannya bisa kita masak. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil, sambil terus diaduk-aduk hingga semuanya larut dan mendidih. Dan ini adonannya sudah mendidih ya. Lalu kita matikan apinya, setelah itu kita aduk cepat seperti ini. Jika adonannya sudah cukup lembut, bisa kita masukkan 2 sendok makan margarin atau mentega. Setelah itu, bisa langsung kita aduk rata lagi semuanya hingga margarinnya larut di dalam krim. Dan ini dia hasil krimnya, kelihatan warnanya cantik ya, tidak pucat lagi dan memiliki tekstur yang lembut. Biar makin lembut dan halus, krimnya aku saring seperti ini. Terutama untuk teman-teman yang menggunakan keju cheddar, jangan di skip ya tahap ini, agar nanti krim yang kita hasilkan memiliki tekstur yang halus. Dan ini dia krimnya sudah siap. Kelihatan lembut banget kan ya, tidak ada yang bergerindil. Setelah itu bisa kita bagi 3 adonannya. Masing-masing adonannya ada yang aku biarkan putih, lalu untuk yang coklat aku beri 1 sendok teh coklat bubuk. Semua krimnya ini harus kita langsung kerjakan setelah matang ya. Karena kalau sudah dingin tentu aja krimnya bakal kaku dan akan sulit untuk memberi warna, apalagi mengaplikasikannya di atas kue. Dan ini untuk yang pink kita beri sekitar 1 sendok teh pasta stroberi. Oh ya, untuk warna krimnya sendiri kalau menurut kamu kurang terang bisa kamu tambahkan pewarna. Jadi semuanya balik lagi ke selera kamu. Tapi penting banget nih, gunakan dengan bijak bahan-bahan aditif tersebut agar tidak merubah rasa dari kue kita dan tidak merusak kesehatan kamu. Krimnya agar lebih mudah aku simpan di piping bag dan bisa kita langsung aplikasikan di atas kuenya. Saat memberi krim ini aku tidak timbang ya krimnya, jadi aku gunakan secukupnya. Dan untuk adonan base cake yang kita buat serta krimnya itu kita bisa mendapatkan sekitar 1 lusin atau 12 box ukuran 200 ml. Nah, lumayan banyak kan hasilnya? Jadi nih kuenya sangat cocok untuk kamu yang ingin jualan atau kamu yang ingin memberi bingkisan serta isian snack box. Dan ini biar krimnya rata, aku hentak-hentakan wadahnya. Setelah itu beri motif atasnya biar makin cantik dengan lidi diputar-putar seperti ini. Dan ini dia Neapolitana moist cake-nya sudah selesai kita buat. Dan ini kita tinggal diamkan biar krimnya set.
Ini kuenya sudah aku diamkan sekitar 1 jam di suhu ruang. Krimnya sudah dingin dan sudah cukup set ya. Dan kalau teman-teman ingin lebih enak menyantapnya, bisa masukkan dulu ke dalam kulkas. Diamkan di dalam kulkas sekitar 1 jam. Nanti krim yang dihasilkan akan lebih set dan lebih padat lagi. Kalau teman-teman ingin membuat cake ketagi versi loyang ukuran besar, resep ini bisa banget digunakan juga ya. Untuk adonan krimnya sendiri, kamu bisa tambahkan sekitar setengah sendok teh agar-agar lagi. Jadi nanti krim kue yang kamu hasilkan akan lebih kokoh. Dan tentunya bakal lebih tahan lama di suhu ruang. Yuk, sekarang kita cobain kuenya. Dan ini dia sendokan pertama kita. Bisa teman-teman lihat ya, krimnya itu lumayan kokoh dan lembut. Jadi dia nggak lumer banget di suhu ruang. Dan base cake-nya pun sangat lembut dan moist. Untuk rasa dan tekstur krimnya sendiri, aku lebih merekomendasikan menggunakan resep ini dibanding resep sebelumnya. Karena menurutku hasil krimnya itu benar-benar mirip banget kayak es krim. Super creamy, super lembut, pokoknya teman-teman harus cobain resep ini di rumah. Kali ini aku akan membuat pandan keju moist cake versi box. Atau biasa yang kita kenal sebagai cake ketagih pandan keju. Sebelumnya, aku juga sudah pernah buat moist cake atau cake ketagih yang rasa coklat dan neapolitana dalam versi box. Belum lengkap ya kayaknya kalau kita belum buat yang rasa keju. Seperti versi yang besar ya, versi loyangnya, versi box pandan kejuku ini enak banget. Rasanya gurih, creamy, dan ada sedikit manis, jadi cocok banget buat teman-teman yang gak terlalu suka kue-kue yang manis. Kali ini juga aku buat dengan versi yang sangat ekonomis. Jadi bakal cocok banget buat teman-teman yang ingin jualan. Dan biar anti gagal, simak video ini sampai selesai ya. Pertama, kita panaskan kukusannya dulu ya. Setelah itu kita siapkan wadah dan taruh 1 butir telur di dalamnya. Lalu tambahkan 200 gram gula pasir. Atau kalau kamu ingin lebih mudah mengaduknya, bisa menggunakan gula halus ya. Setelah itu, kedua bahan ini kita aduk menggunakan balon whisk seperti ini. Hingga seluruh gulanya larut serta telurnya berubah menjadi pucat seperti ini. Setelah itu, kita masukkan santan. Gunakan santan sebanyak 250 gram. Ini aku pakai santan instan 65 ml yang dilarutkan dengan air hingga volumenya sama dengan yang aku butuhkan. Setelah itu aduk rata kembali semuanya. Setelah semuanya tercampur rata, bisa kita masukkan minyak. Aku menggunakan 100 gram minyak. Kalau kalian ingin menggantinya dengan margarin cair bisa ya. Tapi hasil tekstur kuenya nanti akan berbeda. Bakalan lebih moist dengan yang menggunakan minyak. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan tepung terigu. Ini aku menggunakan 220 gram tepung terigu serbaguna. Dan semua bahan-bahan keringnya akan aku saring terlebih dahulu seperti ini agar lebih mudah dicampur dan tidak ada yang bergerindil. Setelah terigu masuk, kita masukkan maizena sebanyak 30 gram. Lalu baking powder aku menggunakan double acting yang seperti ini ya. Aku masukkan setengah sendok teh, lalu aku masukkan juga setengah sendok teh soda kue, serta setengah sendok teh garam. Karena kita menggunakan minyak, jadi harus ada gurihnya dari garam. Kalau kamu menggunakan margarin cair, bisa skip garamnya. Pastikan kalian menggunakan baking powder dan soda kue yang berkualitas baik, serta tidak expired ya. Karena kue ini mengandalkan baking powder dan soda kue sebagai pengembangnya. Lalu jika semuanya sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Aku sendiri menggunakan pasta pandan sebanyak setengah sendok makan. Oh ya, kalau kamu ingin yang lebih alami, bisa menggunakan daun pandan langsung ya.
Gunakan sekitar 5 lembar daun pandan yang besar, lalu di blender menggunakan santan yang tadi kita masukkan ke dalam adonan ya. Setelah itu disaring dan dapat digunakan ke dalam adonan kita. Dan ini adonannya aku masukkan ke dalam mixing cup agar lebih mudah memasukkannya ke dalam cetakan. Untuk cetakannya sendiri aku menggunakan wadah tinwal tahan panas ukuran 200 ml. Setelah itu bisa kita masukkan adonannya cukup sampai sekitar setengah wadahnya aja. Karena nanti kuenya akan mengembang dan kita juga membutuhkan space untuk krimnya. Setelah semuanya selesai, ini aku mendapatkan sekitar 9 cup ya. Dan langsung bisa kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan tadi. Kukus kuenya selama 20 menit atau hingga matang. Gunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini sudah sekitar 20 menit kita mengukusnya, jadi sudah siap untuk kita angkat. Ini aku cek dulu dengan tusukan seperti ini, jika adonannya tidak ada yang basah lagi, ini tandanya kuenya sudah siap ya. Dan ini kuenya akan aku dinginkan dulu. Oh ya, untuk hasil kukusan kita tadi, ini bisa dilihat ya, kuenya mengembang dengan baik dan tidak ada yang bantet. Sambil menunggu kuenya dingin, kita lanjutkan membuat krimnya. Pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan 54 gram susu bubuk, sekitar 2 saset ya kalau menggunakan susu bubuk saset. Setelah itu, masukkan 50 gram creamer bubuk. Creamer bubuk ini bisa kamu dapatkan di toko bahan kue, atau jika nggak ada, bisa beli online ya. Banyak banget yang jual dan ekonomis banget harganya. Setelah itu bisa masukkan 1 sendok makan maizena, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh agar-agar bening. Oh ya, jangan ketinggalan 2 sendok makan susu kental manis. Kalau kamu pengen krim kejunya sedikit lebih manis lagi, bisa tambahkan lagi susu kental manisnya ya. Lalu ini aku punya 500 ml air, akan aku masukkan ke dalam bahan kering tadi sambil diaduk seperti ini, agar tidak ada yang menggumpal. Aku juga memasukkan airnya secara bertahap agar semuanya larut secara rata. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan 100 gram keju parut. Lalu kita aduk rata semuanya. Setelah rata bisa kita panaskan di atas kompor hingga mendidih. Dan ini akan aku panaskan krimnya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya. Dan ini udah mendidih, kita matikan apinya. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan margarin. Lalu aduk rata semuanya hingga margarinnya cair dan tercampur dengan adonan. Setelah itu adonannya akan aku bagi 3, tapi sebelumnya ini adonannya akan aku saring dulu. Untuk adonan utamanya aku pakai sekitar 70% dari adonan total. Dan adonan krim ini tidak akan aku beri pewarna ya, jadi dibiarkan putih seperti ini. Setelah itu di wadah lain akan aku pisahkan sekitar 25% adonan. Adonan ini aku saring dan akan aku beri pewarna hijau. Oh ya, sebagai pewarnanya kalian juga bisa menggunakan pasta pandan. Aku sendiri lebih memilih menggunakan pewarna dibanding pasta untuk krim kejunya ini. Karena hanya menggunakan 1-2 tetes aja, warnanya sudah cukup cantik. Ini aku menggunakan pewarna hijau sebanyak 2 tetes dan pewarna hijau tua sebanyak 1 tetes. Setelah itu krimnya aku masukkan ke dalam piping bag seperti ini agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya nanti. Dan sisanya adonan sekitar 5% ya, atau sekitar 1 sendok makan akan aku saring dan aku pisahkan. Adonan ini akan aku beri warna kuning. Aku menggunakan pewarna kuning secukupnya, hanya sekitar 1 tetes aja. Lalu kita aduk rata dan kita masukkan ke dalam piping bag. Untuk adonan putihnya, ini akan aku tuangkan ke atas kue yang sudah benar-benar dingin.
Untuk krimnya sendiri, ini uap panasnya sudah aku hilangkan dan sudah lumayan dingin. Jadi nggak terlalu dingin banget karena takutnya kalau nanti terlalu dingin, krimnya sudah ngeset dan sulit untuk kita hias kuenya. Kali ini kuenya akan aku buat dua alternatif desain untuk tampilannya. Tapi kalau teman-teman punya desain sendiri untuk penampilan kue ini, silahkan aja ya, sesuaikan dengan selera kalian. Untuk yang pertama akan aku buat motif batik dengan campuran adonan krim yang warna hijau dan kuning. Sedangkan untuk yang kedua, ini aku tumpuk antara krim yang putih dan yang hijau lalu diberi keju seperti ini. Dan ini dia pandan keju moist cake versi box sudah siap untuk disajikan. Untuk penampilan topping yang full pandan seperti ini yang di atasnya keju parut, kita bisa lihat ya sampingnya itu ada terdiri dari lapisan krim putih, krim hijau dan juga bolu pandannya. Untuk yang atasnya dengan motif batik seperti ini, kelihatan motif batiknya cantik, mengkilap, dan menarik banget ya. Untuk tampilan sampingnya bisa kita lihat ada krim putih kejunya dan bolu pandannya. Dan untuk rasa dari moist cake pandan keju ini tuh enak banget. Tekstur bolunya sendiri benar-benar moist, rasanya gurih serta manisnya pas. Krim kejunya juga lembut, creamy, tidak seperti puding atau agar-agar ya bentukannya, tapi benar-benar ini lumer banget di mulut. Jadi kue ini cocok banget untuk disajikan di acara-acara spesial kamu atau dijadikan ide jualan yang menarik. Untuk perhitungan modalnya sendiri aku cantumkan di kolom deskripsi. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.